Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Nabil Maulana akan sedikit menjelaskan tentang peradaban Islam, sejarah peradaban Islam pada masa dinasti Fatimiyah. Langsung, dinasti Fatimiyah di antara beberapa dinasti Syiah di dalam Islam. Dinasti Fatimiyah yang bisa disebut paling besar, kemelut dalam lingkungan Daulat Fatimiyah di Mesir itu memuncak pada tahun 556 Hijriah atau 1161 Masehi sampai kepada tumbang pada tahun 567 Hijriah atau 1171 Masehi. Dinasti Fatimiyah ini didirikan oleh kaum Syiah dari sekte Ismailiyah. Berdirinya dinasti Fatimiyah dilatar belakangi melemahnya dinasti Abbasiyah. Ubaidillah Al-Mahdi mendirikan dinasti Fatimiyah yang lepas dari kekuasaan Abbasiyah. Dinasti ini mengalami puncak kejayaan pada masa kepemimpinan Al-Aziz. Kebudayaan Islam berkembang pesat pada masa dinasti Fatimiyah yang ditandai dengan berdirinya Masjid Al-Azhar. Masjid ini berfungsi sebagai pusat pengkajian Islam dan ilmu pengetahuan. Adapun para penguasa dinasti Fatimiyah adalah sebagai berikut. Yang pertama, Al-Mahdi. Al-Mahdi merupakan penguasa Fatimiyah yang cakap. 2 tahun semenjak penjabatannya, ia menghukum mati pimpinan propaganda yakni Abu Abdullah Al-Husain karena terbukti bersekongkol dengan saudaranya yang bernama Abdul Abbas untuk melancarkan perebutan jabatan khalifah. Pada tahun 920 Hijriah, Khalifah Al-Mahdi mendirikan kota baru di pantai Tunisia dan menjadikannya sebagai ibu kota Fatimiyah. Kota ini dinamakan Kota Mahdiniyah. Yang kedua, Al-Qaim. Al-Mahdi digantikan oleh putranya yang tertua yang bernama Abdul Qasim dan bergelar Al-Qaim. Al-Qaim ini merupakan prajurit pemberani. Hampir setiap ekspedisi militer dipimpinnya sendiri secara langsung. Ia merupakan khalifah pertama yang menguasai Lautan Tengah. Al-Qaim meninggal pada tahun 946 Masehi dan Al-Qaim digantikan oleh putranya yang bernama Al-Mansur. Kemudian yang ketiga, Al-Mu'idnillah. Ketika Al-Mansur meninggal, putranya yang bernama Abu Ta'mim Ma'ad menggantikan kedudukannya sebagai khalifah dengan bergelar Mu'idnillah. Banyak keberhasilan yang dicapainya. Pertama kali ia menetapkan untuk mengadakan peninjauan keseluruhan penjuru wilayah kekuasaan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya. Selanjutnya, Mu'iz menetapkan langkah-langkah yang harus ditempuh demi tercapainya keadilan dan kemakmuran. Pada tahun 969 Masehi, Jauhar berhasil menduduki Fustot tanpa suatu perlawanan. Jauhar segera membangun kota Fustot menjadi kota baru dengan nama Kairo. Semenjak tahun 973 Masehi, kota ini dijadikan sebagai ibu kota pemerintahan dinasti Fatimiyah. Selanjutnya, Mu'iz mendirikan Masjid Al-Azhar. Masjid ini oleh Khalifah Al-Aziz dijadikan sebagai pendidikan tinggi Al-Azhar. Khalifah Mu'iz meninggal pada tahun 975 Masehi setelah memerintah selama 23 tahun. Ia merupakan khalifah yang terbesar. Ia adalah pendiri dinasti Fatimiyah di Mesir. Yang keempat, Al-Aziz. Al-Aziz menggantikan kedudukan ayahnya, yaitu Mu'iz. Kemajuan Imperium Fatimiyah mencapai puncaknya pada masa pemerintahan ini. Pembangunan fisik dan seni arsitektur merupakan lambang kemajuan pada masa ini. Bangunan megah banyak didirikan di kota Kairo. Al-Aziz meninggal pada tahun 996 Masehi dan bersamaan dengan ini berakhirlah kejayaan dinasti Fatimiyah. Yang kelima, Al-Hakim. Sepeninggal Al-Aziz, Khalifah Fatimiyah oleh anaknya yang bernama Abu Al-Mansur Al-Hakim. Ketika naik tahta, ia berusia 11 tahun. Selama bertahun-tahun, Al-Hakim berada di bawah pengaruh seorang gubernurnya yang berjawan. Pada tahun 1306 Masehi, ia menyelesaikan pembangunan Darul Hikmah sebagai sarana penyebaran teologi Syiah sekaligus untuk kemajuan kegiatan pengajaran. Yang keenam, Az-Zahir. Al-Hakim digantikan oleh putranya yang bernama Abu Hashim Ali dengan gelar Az-Zahir.
Ia naik tahta pada usia 16 tahun, sehingga pusat kekuasaannya dipegang oleh bibinya yang bernama Siti Al-Mulk. Sepeninggalnya bibinya, Az-Zahir menjadi raja boneka di tangan menterinya. Pada masa pemerintahan ini, rakyat menderita kekurangan bahan makanan. Harga barang tidak dapat terjangkau. Kondisi ini disebabkan terjadinya musibah banjir terus-menerus. Az-Zahir meninggal pada 1306 Masehi setelah memerintah selama 16 tahun. Yang ketujuh, Al-Muntasir. Az-Zahir digantikan oleh anaknya yang bernama Abu Ta'mim Ma'ad yang bergelar Al-Muntasir. Pemerintahannya selama 61 tahun. Pada masa ini kekuasaan Fatimiyah mengalami kemunduran secara drastis. Sepeninggal Al-Muntasir pada tahun 1095 Masehi, Imperium Fatimiyah dilanda konflik dan permusuhan. Tidak ada seorang pun khalifah sesudah Al-Muntasir mampu mengendalikan kemerosotan imperium ini. Yang ke-8, Al-Musta'li. Al-Musta'li menduduki tahta kekhalifahan sepeninggal sang ayah Al-Mustansir. Setelah Al-Musta'li meninggal, anaknya yang masih muda bernama Al-Amir Mansur dengan gelar Al-Amir dinobatkan sebagai khalifah setelah Al-Amir menjadi korban pembunuhan politik. Kemenangan Al-Hafidz memproklamirkan diri sebagai khalifah. Anaknya Abu Mansur Ismail dengan gelar Az-Zafir menggantikan kedudukan ayahnya setelah Al-Hafidz wafat. Az-Zahir meninggal pada tahun 1154 Masehi. Kemajuan peradaban pada masa dinasti Fatimiyah. Yang pertama, bidang politik. Keberhasilan pemerintahan Fatimiyah yang dapat menaklukkan Mesir merupakan kesuksesan yang besar. Secara politis, dinasti Fatimiyah merupakan ancaman tersendiri bagi kekuasaan dinasti Abbasiyah. Kekuasaan Fatimiyah yang demikian luas didukung oleh kondisi politik yang stabil dan perekonomian yang bagus. Masjid Al-Azhar yang kemudian berkembang menjadi Universitas Al-Azhar dibangun pada masa awal pendudukan orang-orang Fatimiyah ke Mesir ini. Demikian juga kota Kairo yang dibangun megah dan dipercantik. Yang kedua, bidang administrasi. Kementerian negara terbagi menjadi dua, yaitu ahli pedang dan ahli pena. Ahli pedang menduduki urusan militer dan keamanan, serta pengawal pribadi sang khalifah. Dan ahli pena menduduki beberapa jabatan. Yang pertama, hakim. Yang kedua, pejabat atau darul hikmah. Yang ketiga, inspektur pasar yang bertugas menertibkan pasar dan jalan. Yang keempat, pejabat keuangan yang menangani segala urusan keuangan negara. Yang kelima, regu pembantu istana. Yang keenam, petugas pembaca Al-Quran. Tingkat terendah ahli pena adalah pegawai negeri, yaitu petugas penjaga dan juru tulis dalam berbagai departemen. Yang ketiga, kondisi sosial. Mayoritas khalifah Fatimiyah bersikap moderat, penuh perhatian kepada urusan agama non-muslim. Mayoritas khalifah Fatimiyah berpola hidup mewah dan santai. Dinasti Fatimiyah berhasil dalam mendirikan sebuah negara yang sangat luas dan peradaban yang berlainan di dunia timur. Hal ini sangat menarik perhatian karena sistem administrasinya yang sangat baik sekali. Aktivitas artistik, luasnya toleransi religius, efisiensi angkatan perang dan angkatan laut, kejujuran pengadilan, dan terutamanya perlindungan terhadap ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Yang keempat, kemajuan ilmu pengetahuan dan kesusastraan. Ibnu Khiris merupakan salah satu wizir Fatimiyah yang sangat memperdulikan pengajaran. Ia mendirikan sebuah lembaga pendidikan dan memberinya subsidi setiap bulan. Khalifah Fatimiyah mendirikan sejumlah sekolah dan perguruan tinggi, perpustakaan umum, dan lembaga ilmu pengetahuan. Para khalifah Fatimiyah yang umumnya mencintai berbagai seni termasuk seni arsitektur, khalifah juga mendatangkan sejumlah arsitek Romawi untuk membantu menyelesaikan 3 buah gerbang raksasa di Kairo dan benteng-benteng perbatasan wilayah Bizantium. Yang kelima, bidang ekonomi. Perekonomian pemerintahan Fatimiyah dapat dibilang cukup bagus. Kemajuan ini tidak bisa lepas dari luasnya wilayah yang dikuasai dan stabilitas politik yang mapan. Kondisi ini berdampak majunya bidang ekonomi, termasuk di dalamnya kemajuan bidang perdagangan dan sektor industri. Kemunduran dan kehancuran. Yang pertama, kemunduran. Para sejarawan menyimpulkan kemunduran dinasti Fatimiyah disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama, figur khalifah yang lemah. Yang kedua, perebutan kekuasaan di tingkat istana. Yang ketiga, konflik di tubuh militer
Yang keempat, bencana alam berkepanjangan. Yang kelima, keterlibatan non-Islam dalam pemerintahan. Mungkin sekian cerita singkat dari sejarah peradaban Islam pada masa dinasti Fatimiyah. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.